Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Dalam hidup kita tentu kita mengenal berbagai macam perniagaan dan perdagangan. Dan yang namanya perniagaan yang kita tahu ada untung, ada rugi. Tidak selamanya pedagang beruntung, tapi tidak selamanya juga pedagang merugi. Itulah perniagaan kita dengan sesama manusia. Tapi kalau kita melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada hanya untung dan tidak akan pernah merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Fatir ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan, kata Allah, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini ada 3 hal yang kalau selalu kita lakukan berarti kita sedang berniaga dengan Allah dan pasti kita akan selalu beruntung dan tidak akan pernah merugi. Yang pertama, yatluna kitab Allah, selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Tidak ada bacaan yang ketika manusia mulai mengenal baca tulis yang ada jaminan setiap huruf yang dibaca mendapat pahala kecuali Al-Quran. Jadi salah satu keberuntungan kita kalau selalu membaca Al-Quran, bahwa setiap huruf yang kita baca Allah akan memberikan pahala kepada kita. Kata Nabi, pahalanya 1 huruf 10 pahala. Beliau bersabda, man qara harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, baginya 1 hasanah, dan 1 hasanah itu nilainya 10 kebaikan atau 10 pahala.
Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, jadi kalau ada orang yang membaca alif lam mim, berarti sudah mendapat 30 pahala. Karena alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Jadi kalau ada orang yang sudah puas dengan 30 pahala, setiap hari mengaji mungkin A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Dapat makin 30 pahala. Tapi tentu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang pahala, tidak ada orang yang mau sedikit pahalanya. Oleh karena itu, terkait dengan persoalan membaca Al-Quran, semakin banyak huruf yang kita baca, maka semakin banyak pahala yang kita peroleh. Yang kedua, di yaumil qiyamah nanti, di mana pertolongan itu hanya datang dari Allah, dari Rasulullah, dan satu juga yang dapat memberikan pertolongan di yaumil qiyamah nanti adalah Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran, kata Nabi, karena Al-Quran itu di yaumil qiyamah akan mencari ahli-ahlinya. Untuk apa Al-Quran mencari ahli-ahlinya dalam kehidupan dunia ini? Untuk memberikan syafaat di hadapan Allah, memberikan pertolongan, di mana di hari itu tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita di dunia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ketika kita membaca Al-Quran, kita tahan, kita punya ngantuk. Mungkin ketika kita membaca Al-Quran, mungkin tengkuk kita merasa capek. Okelah demikian. Tapi ketika kita selesai membaca Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang ngantuk kita hilang. Kemudian capek yang kita rasakan juga hilang. Tapi ada yang kekal, ada yang abadi. Apa yang kekal dan abadi dan ketemu di yaumil qiyamah nanti, yakni pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang selalu mengakrabkan diri dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca huruf demi huruf, ayat demi ayat, tapi berusaha untuk mendalami, mengkaji isi kandungan Al-Quran, kemudian diamalkan, maka Al-Quran akan berfungsi sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Sebagaimana tujuan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, maka yang akan terjadi, insya Allah kita akan menjalani hidup ini dengan mudah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita mengkaji Al-Quran, mulai dari proses kejadian manusia sampai matinya, itu semua dijelaskan, diterangkan dalam Al-Quran. Proses dari janin kemudian tumbuh menjadi anak-anak, dewasa, kemudian menjadi tua dan seterusnya, ada dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita senantiasa mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka mudah kita menjalani kehidupan ini. Banyak orang yang tersesat dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kenapa tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Karena dia tidak paham. Kenapa dia tidak paham? Karena membacanya saja tidak bisa. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dunia modern seperti sekarang, kita mampu berjam-jam di depan handphone. Ketika kita melihat semua akun media sosial kita, tapi membaca Al-Quran kadang-kadang baru 5 menit sudah mulai merasa capek. Ada apa dengan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Padahal memperhatikan media sosial kita tidak ada jaminan dapat pahala.
kalau salah-salah kita mengupload, salah-salah kita komen, justru yang ada adalah mendapat dosa. Tapi kenapa kita betah? Disitulah setan turut andil di dalamnya. Setan datang menggoda kita kalau kita mengaji, sudah mi, jam mau mengaji, biar mengaji kau juga, capek jago itu. Tapi kalau media sosial yang kita buka, datang setan juga, buka mi, masih ada yang belum kau buka, itu komen dan seterusnya. Tapi kemujizatan Al-Quran bahwa betapapun ketika kita membaca Al-Quran, mungkin kita capek, kita mengantuk, tapi tidak ada orang beriman yang bosan membaca Al-Quran. Sekalipun surah yang dibaca sama, ayat yang dibaca sama, tapi kita tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Setiap hari kita baca, ayatnya tidak pernah berubah. Itulah kemujizatan Al-Quran. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah. Kemudian Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kesuksesan dalam hidup. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, insya Allah sukses dalam hidupnya, baik dalam kehidupan dunia, terlebih-lebih untuk kehidupan akhiratnya. Karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memotivasi kita untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses dalam hidup ini. Banyak ayat yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Jumu'ah misalnya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat sudah ditunaikan, kata Allah, maka bertebaranlah di atas muka bumi untuk apa? Mencari karunia Allah. Kalau kita bergerak keluar dari rumah mencari karunia Allah, kemudian kita berharap, bersandar kepada Allah supaya Allah mengaruniakan rezeki kepada kita, insya Allah pasti akan ada hasil yang kita dapatkan. Berbeda ketika kita hanya selalu bercita-cita, berangan-angan, tapi malas bekerja. Ada tuh orang biasa begini, selalu bermimpi, tapi tidak mau bekerja. Tinggi angan-angan, tapi tidak mau berikhtiar. Orang yang seperti ini berarti tidak berpedoman kepada Al-Quran. Yang berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah hidupnya pasti berdaya. Kenapa? Karena dia mau melaksanakan rukun Islam secara sempurna. Dan kalau rukun Islam secara sempurna kita mau tunaikan, berarti kita harus selalu bergerak, berusaha dan berikhtiar untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Quran juga bertabur ayat yang memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah. Banyak ayat yang ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah amal yang kita lakukan, maka ujung-ujungnya ada pahala. Jadi kita dimotivasi oleh Allah. Misalnya kalau kita bertakwa, Allah akan memberikan ampunan dan surga. Kalau kita berinfak, Allah akan gantikan 700 kali lipat. Bahkan Allah melipat gandakan pahala kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi banyak ayat yang memotivasi kita untuk giat beribadah dalam kehidupan ini. Kemudian Al-Quran itu juga menjadi petunjuk ketika kita punya problem kehidupan. Biasanya ketika kita membaca Al-Quran bisa mendapatkan solusi-solusi dalam kehidupan ini. Misalnya ada orang yang belum ketemu jodohnya, ada doa sebenarnya yang bagus kita baca dalam Al-Quran. Doa ini bisa dibaca oleh orang yang mengharapkan jodoh, bisa juga dibaca oleh orang yang mengharapkan keturunan. Kalau sudah lama menikah belum punya keturunan, bagus kita baca doanya Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan aku hidup seorang diri, sesungguhnya engkau adalah waris terbaik. Kalau anak yang kita harapkan, ini doa saya lama baca Pak, karena saya nanti di tahun ke-6 pernikahan baru dikaruniai anak. Pernah di awal pernikahan istri saya hamil tapi keguguran. Setelah itu lama prosesnya, tapi ini doa tidak pernah saya lepas.
Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Di tahun ketiga pernikahan belum juga dikarunia anak, istri saya bilang, Pak, tidak mau jadi menikah lagi karena saya belum bisa kasih keturunan. Saya bilang tidak di sekarang. Ya, itu perempuan biasa begitu Pak, langsung ya macam-macam dipikir. Saya bilang tidak di sekarang. Alhamdulillah. Saya bilang insya Allah sayang, Allah pasti kasih kita keturunan karena kita berdua tidak pernah lepas membaca doa ini. Cuma timingnya mungkin belum tepat. Dan Allah pasti akan memberikan keturunan kepada kita pada saat yang tepat. Alhamdulillah di tahun ke-6 pernikahan lahir anak yang pertama. Kemudian 2 tahun lebih lahir anak yang kedua. Kemudian 1 tahun lebih lahir yang ketiga. Kurang 1 minggu dan 1 tahun lahir yang keempat. Saya bilang bahayanya ini doa luar biasa, dikaruniakannya kita keturunan oleh Allah. Ya, 5 tahun berikutnya baru lahir yang bungsu, yang kelima. Ini yang di depan. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dari keturunan-keturunan yang Allah berikan kepada kita, kalau kita bingung mendidiknya, maka baca lagi doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Baca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa direkomendasikan oleh salah satu kiai di Sulawesi Selatan ini. Beliau punya anak tidak banyak Pak, cuma 14. 1 ayah, 1 ibu. Sedikit itu karena ada yang 18 anaknya 1 ayah 1 ibu. Ini 14. Alhamdulillah 14 anaknya semua sukses dalam bidangnya masing-masing. Doa yang direkomendasikan itu tadi Pak, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, istri kami, anak-anak kami penyejuk hati tatkala memandang, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau mengatakan, kalau doa ini diterima oleh Allah secara internal dalam kehidupan rumah tangga kita, istri kita atau suami kita akan menjadi penyejuk hati, anak-anak kita akan menjadi sumber kebahagiaan, dan secara eksternal ketika anak-anak kita keluar maka dia akan sukses pada bidang yang mereka geluti masing-masing. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak lagi doa-doa dalam Al-Qur'an yang bagus kita amalkan. Beberapa subuh yang lalu saya ceramah subuh di satu masjid di Jalan Urip Sumoharjo. Ada jemaah langsung datang kepada saya, Alhamdulillah Ustaz, berber kami doa yang pernah kita ajarkan tahun lalu di bulan Ramadan yang lalu. Saya bilang masih ingat? Dia bilang iya. Saya ajarkan doa, saya bilang waktu itu kalau ada di sini kontraktor maka bacalah doa ini. Kontraktor yang saya masukkan pindah-pindah kontrakan, dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Nah itu yang terjadi pada diri orang itu. Alhamdulillah setelah saya ketemu beberapa subuh yang lalu, dia mengatakan, Alhamdulillah Ustaz, saya sudah mau pindah ke rumah saya bulan April tahun ini. Saya bilang Alhamdulillah. Doa yang saya ajarkan waktu itu doanya Nabi Nuh, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku tempat tinggal yang berkah, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, begitu mulianya Al-Quran, begitu agungnya Al-Quran. Kalau kita rajin membacanya, apatah lagi memahami isi kandungannya, mengamalkan dalam kehidupan kita, insya Allah dunia pasti kita sukses dan akhirat kita akan merasakan kebahagiaan. Yang kedua, wa aqamus shalah. Orang yang tidak pernah rugi dalam hidupnya adalah mereka yang selalu mendirikan sholat, tidak pernah berhenti. Pokoknya yang lalu dia sudah sholat, hari ini sholat, besok sholat, dan seterusnya sampai akhir hayatnya dia tetap menunaikan ibadah sholat. Itu orang-orang yang selalu beruntung. Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya banyak saudara-saudara kita yang masih keliru memahami tentang perintah sholat ini, disangkanya sebagai beban, padahal sebenarnya kebutuhan. Sholat yang Allah perintahkan kepada kita 5 kali sehari semalam, sebenarnya itu adalah wujud cintanya Allah kepada kita hamba-hambanya.
Kenapa? Sebenarnya dalam solat itu adalah tempat yang terbaik untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kalau ada masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau solat kita bagus, pasti selesai masalah kita. Kenapa selesai? Coba kita buka Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 45 dan 153. Di ayat yang ke-45 Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Di ayat ke-153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi bahwa kalau mau meminta pertolongan kepadanya, dua caranya. Yang pertama, kita bersabar. Artinya kalau ada masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, bersabar maki saja dulu, terima itu masalah. Sambil kita menunaikan solat, dan dalam solat kita sampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Sampaikan kita punya persoalan kepada Allah. Allah akan senang kalau kita selalu datang sujud di hadapannya menyampaikan problem-problem kita. Pertanda bahwa kita yakin bahwa hanya Dia yang dapat memberikan pertolongan dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Mestinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada masalah di subuh hari, pagi hari, selesai di duhur. Kenapa? Karena waktu duhur kita sudah menyampaikan kepada Allah, kita sudah mengadu kepada Allah, ya Allah ada masalah kepada, ada yang saya mau beli belum cukup uangku. Mestinya pada saat itu, kalau benar cara kita sholat, menghampiri, karena kalau khusyuk yang betul-betul khusyuk, rasa-rasanya kita masih agak berat. Tapi ketika kita selalu berupaya memohon rahmat Allah dan menginginkan solat yang khusyuk, maka dengan pertolongan Allah, dengan kasih sayang Allah, maka dalam solat kita akan banyak kesempatan kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dari setiap solat yang kita tunaikan, masalah-masalah yang kita adukan kepada Allah akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa keluar dari problem kehidupan yang kita hadapi. Kalau ada orang rajin sembahyang belum juga selesai masalahnya, berarti kita harus mempertanyakan bagaimana salat kita. Masih perlu kita sempurnakan lagi. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang tidak akan merugi dalam hidupnya adalah mereka yang selalu menginfakkan hartanya. Ketika diberikan rezeki oleh Allah, maka dia selalu mengeluarkan sebahagian dari rezeki itu. Dia gemar berbagi dalam hidupnya. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, orang yang suka berbagi tidak akan mengurangi harta, justru malah sebenarnya bertambah. Kenapa bertambah? Karena Allah memberikan jaminan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita selalu sampaikan atau ayat-ayat yang kita baca sendiri, kita berusaha menyelami maknanya menjadi sebuah hal yang bisa menguatkan keyakinan kita, dan dengan keyakinan yang kuat itu lalu kita amalkan dan rasakan manfaatnya dalam kehidupan kita. Semakin banyak yang kita amalkan, maka semakin banyak manfaat besar yang kita rasakan dengan diturunkannya Al-Quran oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.